Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kabar baik, sehat senantiasa menyertai Anda semuanya, tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam berkah Allah. Itu harapan kita semuanya. Semoga apa yang terjadi pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan kita tidak tahu apakah yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya, semuanya dicatat Allah sebagai amal baik. Seandainya ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan atau tidak sesuai dengan rencana, percayalah, Allah sedang memiliki skenario lain, Allah sedang memiliki rencana lain yang pasti lebih baik daripada rencana dan skenario kita. Dan hasil akhirnya, paling tidak, seandainya itu menjadikan musibah buat kita, maka musibah itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Selamat bertemu lagi di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, di hari yang ke-12, di acara live jam 11 siang setiap hari di Cerit Tomu, cerita cinta orang-orang mulia. Sudah 11 hari yang lalu kita sampaikan beberapa hal. Sebagian besar adalah ceritanya Rasulullah dan para sahabat. Insya Allah untuk siang ini kita melompat jauh setelah zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Kita kembali ke negeri ini, negeri yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, gemah ripah masjenawi, tetap dalam lindungan Allah. Salah satu yang kita bahas hari ini, orang mulia itu, khususnya di bab masalah cinta dan romantisme misalkan, itu adalah Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman, dua jenderal yang dimiliki Indonesia di perang kemerdekaan, di samping Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman ini memiliki kekhususan, teman-teman semuanya. Bagi yang sudah sekolah sejak SD sampai SMA atau mungkin kuliah, apalagi ngambil jurusan sejarah, pasti akan tahu cerita beliau. Ya, kita lihat akan beberapa sisi-sisi lain yang beliau miliki sesuai dengan yang kita bahas setiap hari, yaitu tentang masalah kisah-kisah cinta orang-orang mulia yang menggugah jiwa, insya Allah harapannya begitu. Jenderal Sudirman sejak muda memang diberi Allah karunia perawakan yang kecil, boleh dibilang kurus, tidak terlalu tinggi, tapi semangatnya, keberaniannya, ketakutannya pada Tuhan, keinginannya untuk berbuat lebih baik, lebih banyak buat orang lain, jauh melampaui tubuhnya yang kecil itu. Mengingatkan kita pada sosok Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kecil sekali betisnya, tubuhnya juga kecil, tapi Allah menyebutnya sebagai kakinya lebih berat dari Bukit Uhud, yang setiap Ramadan Rasulullah selalu memintakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Teman-teman semuanya, Jenderal Sudirman pada waktu itu di Pacitan, pada mudanya dia terpilih menjadi ketua pemuda Muhammadiyah pada waktu itu. Kemudian seperti umumnya yang sering kita sampaikan sebagai seorang manusia, perjalanan hidupnya, di antara sekian banyak bagian-bagian isi kehidupannya, salah satunya adalah tentu bagian ketertarikan dengan lawan jenis. Pada waktu itu Sudirman muda yang waktu itu menjadi ketua pemuda Muhammadiyah dan ketua pemuda Hizbul Walton Pramuka kalau zaman sekarang, Muhammadiyah Cilacap, tertarik hatinya pada seorang gadis yang ternyata juga menjadi bendahara di Pacitan waktu itu, di Cilacap, di Cilacap, Jawa Tengah, jadi seorang bendahara di pemuda Muhammadiyah. Sekali lagi seperti umumnya, getar-getar cinta itu tumbuh witing tresno jalaran saka kulino. Kita tahu kan, orang jatuh cinta itu macam-macam, karena pandangan pertama, karena seringnya ketemu, atau mungkin karena provokasi dari temannya juga mungkin saja.
Tapi yang pasti ini suatu yang alami sekali. Yang membedakan adalah seperti cerita sahabat-sahabat yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, Sudirman tentu saja tidak membuat jatuh cintanya itu berubah menjadi laknat, menjadi jatuh nafsu. Maka dengan keberaniannya, dengan apa yang ada, dengan sosok keluarganya dia yang sederhana, dia memberanikan diri untuk mengutarakan keinginannya menikahi, bukan memacari, menikahi gadis itu yang bernama Siti Alfiah. Maka dengan berani Sudirman datang kepada orang tua Siti Alfiah yang kebetulan juga pengurus Muhammadiyah di kota itu. Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya Alfiah juga mencintai Sudirman. Orang tuanya juga siap karena melihat bakat Sudirman di kepemimpinannya, di tanggung jawabnya, di amanah-amanah yang tertunaikan dengan baik itu. Tapi ternyata memang ada salah satu keluarganya tidak setuju karena memang ditimbang dari bebet ya, bobot dan bibit mungkin tidak seimbang menurut salah satu keluarganya. Tapi akhirnya inilah Sudirman muda yang memang tidak pernah menyerah. Ketika dia punya cita-cita dan impian, dia pasrahkan kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya menikahlah Sudirman dengan Alfiah. Teman-teman paham? Pernikahan itu adalah pernikahan di waktu Indonesia sedang dijajah Belanda. Indonesia sedang berperang dengan Belanda. Beberapa sangat giat dan kuat untuk memerdekakan diri, elemen masyarakat begitu, termasuk tentu saja Sudirman. Singkat cerita, karena saya tidak menceritakan dengan sejarah perjalanan hidup beliau, tapi hanya sisi yang ini saja, beliau akhirnya diangkat jadi komandan yang berpangkat jenderal Wallah Biswab oleh Soekarno, yang diminta memimpin Jogja, Jawa Tengah. Yang itu yang membuat keluarganya yang tadi tidak setuju menjadi setuju karena jabatan jabatan Sudirman sekarang. Nah, yang akan kita sisi lain ceritakan adalah di cerita Tomo ini adalah bagaimana seorang Sudirman yang gigih kuat melawan Belanda, tapi sisi romantisnya dengan keluarga luar biasa. Ini akan menjadi inspirasi kita semuanya, untuk saya, untuk panjenengan semuanya, untuk kita semuanya, bahwa sisi-sisi manusiawi dalam kehidupan manusia tidak boleh kita hilangkan. Karena bagian kita disebut manusia, ya disitunya salah satunya. Kalau itu dihilangkan, maka yang muncul kehilangan sisi manusiawinya. Rasulullah, para sahabat, orang-orang besar di seluruh dunia, bahkan kalau kita menyebut agak negatif, yang bengis-bengis sekalipun, orang nyebutnya Mussolini, orang menyebutnya misal ya pembunuh rakyat kecil, ada yang bilang Hitler, wallahu a'lam bishawab, toh mereka punya sisi-sisi cinta. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, meminta supaya setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, karena dalam mimpinya para tukang sihir itu bayi laki-laki itu yang akan mendongkel melawan Fir'aun. Tapi lihat, begitu istrinya Fir'aun menemukan bayi kecil mumil Musa di sungai, luluh juga sisi manusiawinya. Artinya cinta itu menyatu erat dengan kehidupan kemanusiaan. Teman-teman semuanya, singkat cerita, lihat bagaimana perjalanan rumah tangga dua orang ini, Sudirman dan Siti Alfiah. Salah satu sisinya, ketika itu Sudirman pulang dari kerja, dari tugas, ada instruksi kemungkinan Belanda akan menyerang, diagresi militer kalau tidak salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau berbeda sejarah, karena titik tekan saya bukan pada sejarahnya, tapi sisi manusiawi, sisi romantis beliau. Beliau pulang setelah beberapa hari ke rumah dan ternyata memberikan hadiah oleh-oleh kepada istrinya Alfiah, satu baju merah dan bedak yang banyak. Apa yang bapak bawa ini? Kata si Alfiah. Bapak bawa apa sih ini? Ini ada baju dan bedak, dek. Soalnya kalau ada serangan udara, nanti semua toko bakal tutup. Masya Allah. Artinya memikirkan negara, memikirkan rakyat, tapi juga tidak pernah melupakan memikirkan keluarga. Inspiratif sekali buat kita semuanya. Lihat teman-teman, baju dan bedak. Dan terpikirkan juga, toko akan tutup kalau ada serangan udara dari Belanda. Kemudian diserahkan baju berkotak-kotak dan bedak itu kepada Alfiah. Alfiah tercengang dibuatnya, kaget campur senang. Buat apa bedak sebanyak itu? Kata si Alfiah. Apa jawabannya Sudirman?
biar bagaimanapun, walaupun kondisi perang, ibu harus tetap cantik, istriku harus tetap cantik, terang Sudirman. Tapi satu dus ini bisa untuk sebulan lebih loh, kok lebih banyak lagi, kata Alfiah seraya menyekat sudut matanya mulai menangis haru. Dalam keadaan serba sulit, ia masih memperhatikan keperluan sang istri. Selain bedak, Sudirman juga memberikan baju. Dipeluknya baju itu, tercium wangi baunya. Untuk beberapa saat, Alfiah hanya bisa terdiam, kehabisan kata-kata. Ketika Sudirman mengusap pipinya, pertahanan Alfiah pun jebol. Maka tak kuasa ia menangis terseduh di pelukan Sudirman. Insyaallah. Ketika menangis itu, Sudirman setengah berbisik mengatakan, "Kamu senang ya, Bu?" Alfiah tak menjawab, hanya mengangguk dengan derai air mata, sibuk menyela air matanya. "Engkau juga menganugerahi kita anak-anak," kata Alfiah kepada Sudirman. "Lalu kau menghabiskan seluruh waktu, mohon maaf, untuk negara, untuk rakyat." Terus kemudian dikatakan lagi, ketika mengatakan balik itu, Sudirman mengatakan, "Kau menghabiskan seluruh waktu untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga. Penghargaan apa yang sepantas kau terima?" Lihat teman-teman, Sudirman mengatakan, "Kau telah menghabiskan waktu untuk anak-anak dan keluarga. Apakah penghargaan yang pantas kamu terima? Kalaupun ada, saya yakin aku tak sanggup akan mengabulkannya." Demikian kata Sudirman. Insyaallah. Teman-teman yang semua saya muliakan, ini salah satu contoh bagaimana kondisi suatu keluarga yang di sana ada dimunculkan seorang jenderal membawa bangsanya melawan penjajah, tapi dia mengatakan, "Sesungguhnya yang menguatkan aku adalah dari rumah." Itu kata Sudirman. Kemudian berpesan kepada istrinya juga, "Alfiah, sesungguhnya aku dan negara ini akan kuat kalau memiliki seorang istri dan anak-anak yang menguatkan, yang siap untuk dibawa kemana-mana." Akhirnya sang Alfiah mengatakan istrinya itu, "Suamiku, sesungguhnya aku dan anak-anak selalu ada di belakang dan mendorong." Iya teman-teman, ini salah satu dari inspirasi kisah cinta orang-orang mulia. Bagaimana orang-orang mulia ini mampu menenangkan cintanya untuk memenangkan cintanya lebih jauh. Artinya, kita berharap dengan kisah inspirasi ini di bulan suci Ramadan ini, dengan kondisi pandemi yang kemungkinan masih banyak di rumah, kita berusaha keras untuk bersama-sama, tentu saja minta kepada Allah SWT agar kita dijadikan orang-orang yang memiliki keluarga yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Dengan saling mendukung dan menguatkan ini, tentu saja akan memberi kemanfaatan buat yang lainnya. Akan berat kita bisa memberi kemanfaatan buat masyarakat, buat umat, buat negara juga, kalau misalkan kita masih punya sisi berat yang harus kita bawa dari dalam rumah. Sudirman dan Alfiah salah satu contoh di antara sekian banyak cerita-cerita yang ada di bumi Indonesia. Teman-teman semuanya, coba kita akan carikan beberapa caption kepingan-kepingan indah dari dua orang ini tentang ceritanya. Kata Sudirman, "Kebahagiaan membuatmu tetap manis, cobaan membuatmu kuat, kesedihan membuatmu tetap menjadi manusia, kegagalan membuatmu tetap rendah hati." Ungkapan inilah yang diwujudkan Sudirman semasa gerilya. Alfiah pun mendukung lahir batin, merelakan seluruh hidupnya menemani sang suami di medan gerilya. Insyaallah. Ini adalah cerita tentang kehidupan dan gerakan panglima besar Sudirman. Sebagai panglima besar, dia disiplin, tapi dia memiliki sisi romantis. Apa kata Sudirman dulu waktu dia melamar Alfiah sejak awal? "Beribu maaf Bapak Haji," kata Sudirman kepada calon mertuanya waktu itu. "Mas, kedatangan saya pagi ini hendak meminta kemurahan hati Bapak, agar Alfiah, putri Bapak, boleh saya jadikan teman hidup. Dia akan saya rawat sebaik-baiknya hingga kelak di hari tua," kata Sudirman saat melamar Alfiah. Luar biasa sekali kan teman-teman, bentuk kesederhanaan ini. Kita lihat lagi. Kutipan ini sebagian dialog romantis, intim dan hangat. Mereka saling berbagi peran dalam rumah tangga sesuai dengan kodratnya. Panglima besar Sudirman ternyata sosok bapak yang welas asih dan sayang kepada istri maupun putra-putrinya. Dia memperlakukan istrinya dan mendidik putranya secara baik. Dia amat menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai bekal kehidupan bertetangga, berbangsa dan bernegara. Jenderal Sudirman dalam membangun keluarga berusaha menciptakan ketenangan dan ketentraman. Mereka
mereka saling menjaga rahasia keluarga. Di tengah pertempuran melawan sekutu, Sudirman dilantik menjadi panggung besar oleh Bung Karno. Sikap dingin saudaranya tadi yang agak menyepelekan Sudirman berubah drastis ketika mengetahui karir Jenderal Sudirman. Teman-teman, pada akhirnya Sudirman bergerilya berbulan-bulan dari satu hutan ke hutan yang lain dalam kondisi sakit. Paru-paru yang satunya diangkat. Beliau tetap menjalankan sholat tahajud. Beliau tetap Senin Kemis. Dan Alfiah istrinya tetap mendampingi. Dan apa yang terjadi? Di akhir-akhir hayat beliau, yang dipanggil adalah istrinya. Alfiah, mendekatlah kepadaku. Mari kita bersama melantunkan kalimat tauhid. Mari kita bersama untuk mengucapkan syahadat. Maka dalam sejarah diceritakan Alfiah mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tauhid diikuti oleh Jenderal Besar Sudirman. Akhirnya Jenderal Besar Sudirman pun mengembuskan nafas terakhir dengan kalimat tauhid bersama dengan istrinya Alfiah. Demikian teman-teman, kisah cinta orang-orang mulia. Hari ini kita membahas Jenderal Sudirman dan istrinya Alfiah. Semoga menginspirasi, semoga menggugah jiwa, semoga membuat kita juga menjadi orang-orang yang menjadikan anugerah Allah namanya cinta ini bisa memberi kemanfaatan buat keluarga, buat umat, buat bangsa dan negara. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Saya Darwis, founder Gabu Indonesia dan Ngaji Kita. Semoga puasa kita diterima Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.